Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Yudo Perdana, NIM 2020 SE 050, kelas Sikesha A1. Saya dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah. Pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produk lainnya. Sedangkan yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank, financial institution. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN MUI yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama, pelarangan riba. Riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Yang kedua, pembagian risiko. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Yang keenam, aktivasi usaha harus sesuai syariah. Sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah. Cara kerja bank syariah berdasarkan prinsip syariah ialah aturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana atau melakukan pembiayaan aktivasi usaha maupun kegiatan lainnya sesuai syariah. Agama Islam tidak menganjurkan menghasilkan uang lewat uang. Prinsip hukum perbankan syariah. Yang pertama, prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Yang keempat, prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Produk dan jasa perbankan syariah secara umum. Berikut adalah produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Diantaranya adalah yang pertama, tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank dan pada nasabah. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapat keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah bonus pada nasabah. Yang kedua, deposito syariah atau tabungan berjangka. Deposito atau tabungan berjangka banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Gadai syariah atau RAN. Akad gadai syariah dipraktikkan pada PT Pegadaian meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah rahim wajib menyerahkan barang jaminan, yaitu marhum, untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati.
Dalam praktiknya, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang manakala pemberi gadai telah dikonfirmasi. Jika barang gadai telah dijual sesuai dengan harga pasaran, maka penerima gadai hanya mengambil sesuai dengan nilai hutangnya dan lebihnya dikembalikan kepada pegadai. 4. Giro syariah. Salah satu perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana, sahibul mal, sedangkan bank syariah sebagai pihak pengelola dana, mudarib. Ketentuan giro syariah menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut. A. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana. Yang B. Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lainnya. Yang C. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang D. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang E. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. F. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sedangkan giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan. Giro syariah dengan akad wadiah mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Bersifat titipan. B. Titipan bisa diambil kapan saja atau on call. C. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dalam prakteknya, sebagian besar bank syariah menggunakan akad wadiah pada produk giro. Sebab kebutuhan nasabah membuka giro adalah untuk kelancaran dan kemudahan dalam bertransaksi, bukan untuk mencari keuntungan. Sedang akad mudharabah biasanya digunakan untuk akad investasi, yaitu mencari keuntungan. Pembiayaan syariah atau ijarah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manfaat yang menggunakan jasa layanan tersebut, contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha. Leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah, al-ijarah, yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu. Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 1169 atau KMK 01 atau 1991 tanggal 21 November 1991. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Semoga presentasi saya membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.